Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memulai hari ini saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesegaran bagi jiwa kami. Dan pada pagi hari ini kami hendak memulai semua aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberikan kami hikmat untuk mengerti, biarlah firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita pada pagi hari ini, saya mengambil dari dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Dan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dari ayat ini saya mengambil tema, persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini, Paulus berusaha untuk mengajak orang-orang percaya yang ada di kota Korintus pada waktu itu, supaya mereka senantiasa berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan. Karena memang pada saat itu ada banyak anggapan bahwa mengimani kebangkitan Kristus adalah menjadi sebuah kesia-siaan yang tidak ada arti. Pada ayat yang ke-35 kita membaca, mengatakan demikian. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa tahu pada waktu itu jemaat Korintus memang sedang diwarnai dengan berbagai macam ragam pengajaran. Dan salah satunya adalah pengajaran yang menentang akan kebangkitan orang mati. Ini yang membuat pemberitaan dan pelayanan dari mereka-mereka orang yang percaya, mereka menganggap apa yang sudah mereka kerjakan itu menjadi sia-sia. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus memberikan nasihat dengan tegas bahwa mengimani Kristus itu bukanlah kesia-siaan. Karena itu Paulus memberikan penekanan supaya setiap orang percaya jangan ada rasa putus asa. Walaupun banyak cibiran, pertentangan yang harus mereka terima karena iman mereka kepada Kristus. Iman akan kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh kita di dalam Kristus berkaitan erat dengan iman pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali kelak. Yesus yang telah bangkit itu akan datang kembali dan kita hidup dalam suasana menanti yang pasti akan kedatangannya yang kedua kali. Kepastian akan keselamatan sekarang ini dan kelak di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu sudah menjadi keyakinan kita. Dalam Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kegalauan pemahaman kebangkitan Yesus itulah sangat disayangkan. Bahwa tidak sedikit orang yang merasa bahwa hal yang baik yang mereka telah lakukan dan apa yang mereka kerjakan ternyata ketika mereka mendapatkan sedikit pertentangan, sedikit persoalan, mereka cepat menjadi lemah dan mereka menjadi menyerah. Lalu mereka merasa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara, menyikapi hal yang demikian dalam suasana yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita tidak merasa bahwa apa yang kita kerjakan adalah sesuatu hal yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mengingatkan supaya kita mampu berdiri teguh dalam kebenaran, yang berarti mempertahankan sebuah kebenaran menjadi sebuah keharusan bagi orang percaya. Paulus mengatakan berdirilah teguh. Kata teguh dalam bahasa Yunani disebut dengan hedraios, yang artinya tetap berada dalam satu posisi, yaitu posisi tenang, setia, tulus dan tabah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sini kita tahu ketika hati kita sudah tidak tetap dalam satu posisi yang benar, maka mudah untuk kita merasa apa yang kita lakukan adalah percuma. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup ini tidak semua apa yang kita lakukan selalu akan berjalan dengan mulus.
tantangan, godaan, hambatan, bahkan mungkin reaksi orang dari orang-orang yang kita harapkan akan mendukung, seringkali justru mereka melakukan yang sebaliknya. Nah, itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu menjaga kondisi hati kita untuk tetap benar pada posisi, yaitu posisi bersandar pada firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ini mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Paulus mengatakan juga kepada kita, di samping berdirilah teguh, kita juga harus selalu giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu berdasarkan Taurat dan firman Tuhan. Sehingga sekalipun nampaknya pekerjaan pelayanan kita itu belum berhasil, Paulus menasihati kita bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, segala jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dari ayat ini mau menyampaikan Tuhan menghendaki bagian kita adalah untuk melakukan yang terbaik terlebih dahulu. Dan percayakanlah hasilnya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena pada umumnya manusia akan mudah kecewa apabila dia melihat hasil yang dicapai itu tidak seperti apa yang dia harapkan. Paulus mengajak kita untuk memaknai pekerjaan pelayanan itu adalah juga persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita bekerja, kita memiliki dasar dalam hidup kita bahwa kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Dengan demikian, dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita melakukannya dengan giat. Memperbaharui persekutuan kita dengan Tuhan, melandaskan kembali segala sesuatu apa yang kita lakukan pada kehendak dan cara Tuhan. Percayalah, bersama Tuhan segala jerih payah kita tidak akan sia-sia. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya kuasa kebangkitan Tuhan senantiasa menjadi pengharapan bagi kami, sehingga apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Segala pekerjaan dan persekutuan kami dengan Tuhan selalu mendatangkan karya terbaik yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.